Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan pemahaman kita, diberkahi ilmu kita, sehingga bermanfaat dunia akhirat. Amin. Baik anak-anakku, kita kali ini akan belajar tentang bentuk molekul. Yang pertama kita akan sampaikan adalah tentang bentuk-bentuk dasar molekul. Bentuk dasar molekul itu ada bentuk linier, ada bentuk segitiga datar atau trigonal planar, ada bentuk tetrahedral, atau di buku yang lain di banyak buku disebut tetrahedron, begitu sama saja. Kemudian ada juga trigonal bipiramid atau bipiramid trigonal. Ada juga bentuk oktahedral atau oktahedron. Tentunya masih banyak bentuk yang lain. Jadi ini hanya saya sampaikan dasarnya dulu, yaitu ada 5 dasar ini dulu. Linier, trigonal planar, ada linier, ada trigonal planar atau segitiga datar, ada tetrahedral, ada trigonal bipiramid, ada oktahedral. Perhatikan sudut tongkat masing-masing. Contohnya tetrahedral ini, sudut tongkat empat-empatnya ini, ada 4 tongkat, itu sudutnya sama. Lihat ini. Sudut antara tongkat sini dengan tongkat sana, antara tongkat sini dengan tongkat sana, antara sini dengan sana, antara sana dengan sini, itu tongkatnya sama semua. Sudutnya sama semua. Contoh lagi tongkat sini. Trigonal planar ini. Ini sudutnya sama ini. Antara sini dengan sana, sudutnya sama. Antara sana dengan situ, sudutnya sama. Antara sini dengan situ juga sudutnya sama. Ya kan? Ini. Kita lihat. Ini sudutnya juga sama, lurus. Ya, lurus ini, membentuk sudut yang sama, lurus. Sudut ini dengan sana, sudutnya 180 derajat. Mau lewat sana juga 180 derajat. Oke, yang ini juga nih, lihat nih. Ini seperti huruf X, mendatar ini seperti huruf X. Ini dengan sana sudutnya sama, ini dengan situ sudutnya sama, sini dengan situ sudutnya sama. Ya, sudut besarannya sama. Ini adalah sudutnya 90 derajat, karena ini dibagi menjadi 4 penjuru. Ini lihat ini 90 derajat. Terus ini mendatar, ini tegak. Antara tegak dan mendatar ini sudutnya juga 90 derajat. Ini ke sana sudutnya 90 derajat. Oke? Gitu. Tapi ada yang sedikit berbeda di trigonal bipiramid. Artinya bi itu 2, piramid itu piramida. Berarti apa? Ada 2 tongkat. Ada 1 tongkat naik dan 1 tongkat turun. Artinya ada 2 piramid. Satunya naik, satunya turun. Lihat nak, yang segitiga mendatar ini hampir sama dengan itu. Itu sudutnya 120 derajat. Karena ini 360 dibagi 3. Ya, kamu nggak harus hafal berapa derajatnya. Tapi yang penting ini dengan itu sama. Ya, oke, yaitu 120 derajat ini, coba lihat, ini mendatar ini. Yang segitiga seperti huruf Y ini mendatar. Antara yang mendatar dengan yang tegak itu namanya tegak lurus. Itu antara mendatar dengan tegak kan namanya tegak lurus. Tegak lurus itu berarti 90 derajat. Kesimpulannya apa kesimpulannya? Kesimpulannya, huruf Y yang mendatar ini sudutnya lebih lebar daripada yang tegak. Karena yang tegak musuh yang mendatar itu cuman 90 derajat, tegak lurus. Gitu. Oke, nanti sambil jalan kita akan pelajari ini. Jadi saya ulangi, bentuk dasarnya ada linier, trigonal planar, tetrahedral, kemudian trigonal bipiramid atau segitiga 2 piramid, ada naik ada turun ini. Kalau yang seperti ini boleh disebut segi 4 bipiramid, kayak itu kan trigonal, segitiga bipiramid, ada naik ada turun, maka namanya bipiramid. Ini yang mendatar ini segi 4. Seperti huruf X ini kan segi 4 ini. Ya.
Segi 4, maka ini namanya segi 4 bipiramid, tapi nggak populer nama itu, lebih populer dengan sebutan oktahedral. Pak, saya nggak paham, Pak. Kalau tidak paham, saran saya, cukup kalian hafalkan bentuk ini saja. Kalau seperti ini namanya apa, seperti itu namanya apa, seperti ini namanya apa, begitu. Nanti insya Allah akan masuk memori. Oke? Ya. Ini namanya linier, ini namanya trigonal planar atau segitiga datar. Kenapa kok disebut segitiga? Karena kalau antara ujung-ujung ini kalau hubungkan dengan benang misalkan, itu ini membentuk segitiga. Membentuk segitiga. Kalau seperti ini, ujung-ujungnya ini tak hubungkan dengan benang begitu, itu namanya tetrahedral. Coba ini, ujung ini kalau tak hubungkan dengan benang, ujung sini, dan sana, tak hubungkan dengan benang, seandainya, itu bentuknya segitiga. Kalau ujung sini tak hubungkan dengan puncak yang atas itu, itu namanya piramid. Ya kan? Tapi benang itu sayangnya tidak ada, itu hanya imajinasi saja. Yang ke bawah juga begitu, ada bentuknya, ya. Ini juga begitu. Yang ke bawah ada benang-benang tak hubungkan ke samping sini, itu namanya piramid. Maka namanya bipiramid. Oke lah, kalau masih belum paham, silahkan kalian hafalkan saja. Gak apa-apa, dihafalkan biasa saja, gak apa-apa. Oke? Baik anak-anak, kita akan bahas satu persatu bentuk-bentuk ini. Tentang bentuk-bentuk ini sebenarnya kita akan menyampaikan sebagian saja, yaitu ada teori bentuk molekul. Bentuk molekul itu diteorikan, ada teori domain elektron dan ada teori hibridisasi. Sekali lagi ada teori domain elektron dan ada teori hibridisasi. Kali ini dalam video ini kita akan membahas tentang teori domain elektron. Teori hibridisasinya akan kita bahas di video selanjutnya. Baik, nah, kita akan bahas satu persatu tentang teori domain elektron ini tadi. Oke, ini kita hafalkan tabel ini dulu. Nah, jika jumlah domain elektronnya 2, maka bentuknya linier. Kamu sudah bisa bayangkan bentuk linier tadi sudah saya sampaikan. Jika jumlah domainnya 3, apa itu jumlah domain? Nanti saya jelaskan. Oke, itu bentuknya segitiga sama sisi. Jumlah domain 3 itu begini, nah. Ini kan ada elektron pasangan, ini elektron pasangan, ini elektron pasangan. Pasangan elektron maksud saya. Oke, ya seperti ini. Jika seperti itu, gambar arahnya itu domainnya 3. Ini domainnya berapa ini? Ada sepasang, ini jumlah domainnya 2. Jika jumlah domainnya 4, berarti ada 4 pasang begini. Ini sepasang, itu sepasang, sana sepasang. Ada 4, maka arahnya tetrahedron bentuknya atau tetrahedral. Berapa sudut tongkat-tongkat ini? Sudut tongkat-tongkat ini sama, yaitu 109,5 derajat. Bayangkan ini dibagi menjadi 4 penjuru berbeda. Ini masing-masing sama ini 109,5 derajat. Kalau yang ini lingkaran penuh dibagi 3, berarti 360 dibagi 3, 36 bagi 3 itu 12. Berarti 360 dibagi 3 itu 120 derajat. Jadi tongkat-tongkat ini itu 120 derajat. Kalau lurus begini jelas kamu tahu, yaitu 180 derajat. Kita loncat dulu kalau domainnya 6. Domain 6 ini adalah huruf X. Ya, ada tongkat naik, ada tongkat turun. Jadi totalnya 6 domain. Ada domain ini, elektron ini ya. Pasangan elektron ini domain. Ada 6, berarti yang 4 membentuk huruf X, yang 1 ke atas, yang 1 ke bawah. Semua tongkat ini jaraknya sama, sudutnya sama, yaitu 90 derajat. Disebut oktahedron. Tapi hati-hati, kalau 5 domain itu ada 2 macam sudut, yaitu apa? Yang ke atas dibandingkan yang ke samping ini
atas ke samping, ini 90 derajat. Ini namanya sudut aksial. Aksial itu yang mana toh? Aksial ini yang ke atas ke bawah, ini yang aksial. Kalau yang ekuatorial itu 120 derajat, yang mendatar ini seperti huruf Y ini. Antara tongkat satu dengan yang lainnya, yang huruf Y ini, tongkat ini dengan tongkat itu, dengan tongkat yang sana, itu sudutnya antara tiga ini itu 120 derajat. Sama persis dengan yang ini tadi. Karena hakikatnya ini sama, ya. Ini segitiga, itu juga segitiga. Cuman kalau yang musuh ke atas itu 90 derajat, musuh ke bawah, maksudnya dimusuhkan dengan ke samping ini 90 derajat. Kesimpulannya apa? Kalau ketemu 5 domain, itu ada 2 macam sudut. Yang huruf Y-nya itu sudutnya 120 derajat, yang tegak itu 90 derajat, yang ke bawah juga 90 derajat. Ada 2 macam sudut. Langsung praktek saja ya, supaya paham ya. Coba ya. Contoh ini, struktur Lewis ini. Oh ya, anak-anakku semua, untuk belajar bentuk molekul ada syarat penting yang harus kalian penuhi, yaitu kalian harus sudah bisa struktur Lewis ini. Dalam video kali ini saya tidak jelaskan dari mana asal rumus Lewis ini, karena terlalu panjang durasinya kalau saya harus jelaskan. Oke, kalian silahkan pelajari video sebelum ini yang bicara tentang struktur Lewis. Contoh ini struktur Lewis seperti ini, nah. Oke. Kalian harus bisa struktur Lewis ini, baru bisa memahami video ini. Contoh, BeCl2, ada Cl-nya 2 di samping begini, Be di tengah. Be ini namanya atom pusat, Cl namanya atom pinggir. Oke, ini saya beritahukan bahwa pasangan elektron ikatannya ada 2. Yang mana pasangan elektron ikatan? Yang ini, nah. Dot cross ini namanya dot, itu namanya cross. Ada dot cross, ada dot cross. Oke, itu ada 2 pasang, ini sepasang, itu sepasang. Makanya namanya PeI, pasangan elektron ikatan, ada 2. Oke, nah, lanjut. Loh Pak, yang ini apa Pak? Ini jangan dipikir atom pinggir ini, yang dipikir hanya atom pusatnya. Terus pasangan elektron bebas ada 0, PeB, artinya nggak ada. Ini kan nggak ada yang bebas dalam atom pusat. Loh Pak, ini bebas Pak. Betul, itu bebas. Tapi ini tidak bisa saya sebut sebagai pasangan elektron bebas. Maksudnya apa? Yang kita lihat hanya pada atom pusatnya saja. Hanya yang dipakai berikatan, ini namanya PeI, pasangan elektron ikatan. PeB-nya tidak ada alias 0. Karena di sini nggak ada di sini. Ya, nggak ada yang bebas di sekitar Be ini. Semua dipakai berikatan. Oke, maka dari itu boleh saya sebut jumlah domainnya ada 2. Dari mana 2? 2 tambah 0. Ini tadi 2 tambah 0 itu totalnya ada 2. Itulah jumlah domain. Oke, nanti kita aplikasi dalam bentuknya. Bentuknya kalau jumlah domainnya ada 2, maka disebut tipe AX2. Ini hanya cara menyingkat saja. AX2 itu artinya ikatannya ada 2. Begitu, maksudnya begitu. Oke, bentuk molekulnya adalah linier karena jumlah domainnya 2. Kok tahu Pak linier? Ini tadi sekali lagi tabelnya ini tadi. Kalau jumlah domainnya 2, maka dia linier. Oke? Jadi kalian harus tahu bahwa ini tabel ini penting, bahwa kalau jumlah domainnya 2, bentuknya apa? Linier. Kalau linier tadi gambarnya begini tadi ya. Gambarnya tadi bagaimana gambarnya? Seperti ini ya, linier. Oke, linier, lurus. Oke ya. Nah, kita aplikasi dalam soal yang lain. Kita kasih contoh seperti ini. CO2, kita lihat atom pusatnya C ya. PeI nya ada 2. Loh Pak, ini kan 4 pasang Pak. Ini kan sepasang, ini sepasang, ini sepasang, itu sepasang. Mestinya ada 4 Pak. Iya, kamu benar. Tapi perlu kamu ketahui bahwa kalau ada double begini yang searah begini, ini dianggap satu, nah. Dianggap satu domain, satu tongkat, dianggap begitu. Ya, ini juga begitu, ikatan rangkap begini yang searah begini, ini dianggap satu. Jadi ini dianggap satu domain, walaupun elektronnya ada 4 pasang.
PEI-nya itu ada ini 1, sana 1. Domainnya ada berapa? Ada 4. Oke. Ya, ada 4 tapi arah domainnya ada PEI-nya ada 4 tapi domainnya cuma 2 domain. Persisnya begitu. Jadi saya ulangi, PEI ada berapa? 4, tapi domainnya dianggap berapa? 2, gitu ya. PEI-nya ada 4, tapi domain dianggap 2. Oke, PEB-nya ada berapa? 0, nggak ada. Di atom pusat ini nggak ada yang bebas, maka PEB-nya 0. Pasangan elektron bebasnya 0. Loh Pak, kan ini bebas, itu tidak dianggap PEB. Nah, jadi yang PEB itu hanya PEI PEB itu hanya pada atom pusatnya saja. Yang dipikir hanya atom pusatnya saja. Maka jumlah domainnya ini 0. Maka jumlah domain PEB-nya 0. Jumlah domain total ada berapa? 2 domain. Walaupun ini tadi 4 tapi dianggap 2. 2 tambah 0 berapa? 2. Oke. Kalau 2 tambah 0 2 tipenya AX2. Ya sama tipenya AX2. Intinya ini menunjukkan singkatan dari PEI-nya 2, maksudnya domainnya ikatan ada 2, PEB-nya ada 0, tipenya AX2. Bentuk molekulnya linier. Kok tahu linier? Ini tadi tabelnya ini tadi, jumlah domain 2 linier. Oke, gambarnya tentunya seperti ini tadi ya, lurus begini atau ini tadi ya. Begitu nah. Yes. Oke, yuk kita aplikasi dalam contoh soal yang lain. Kalau ada seperti ini, nah, sekali lagi kamu dianggap bisa membuat struktur Lewis ini, nah. Ini lingkaran ini hanya alat bantu, nggak dikasih lingkaran-lingkaran ini nggak apa-apa ya, hanya alat bantu aja, hanya untuk memudahkan saja. Oke, lihat, ini dot cross, ini dot cross, ini dot cross. Atom pusatnya ada di B, atau minggir jangan dipikir ya, atau minggir jangan dipikir. Oke, kita lihat kalau begitu. Sekarang PEI ada berapa? 3. Ini 1, 2, 3 dot cross-nya. PEB-nya 0, nggak ada yang bebas di sini. Ya. Ya, kalau begitu jumlah domainnya ada 3 tambah 0. Oke, bentuk molekulnya ini tadi seperti ini. Tipenya AX3, iya, karena PEI-nya ada 3. Kalau jumlah domain 3, maka bentuknya ini 3. Jumlah domain 3. Segitiga sama sisi atau trigonal planar. Gambarnya begini ya, nah ya. Oke, seperti itu nah. Tidak mudah insya Allah. Asal kamu hafal tabel ini insya Allah gampang ya. Lanjut. Lanjutkan lagi. Kalau seperti ini tadi sudah saya bahas. Oke, saya hanya akan memperbandingkan dengan yang ini nah. Kalau seperti ini coba kita lihat. PEI ada berapa PEI? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Tapi dianggap berapa domain? 2 domain. Kenapa? Karena ini sedomain, karena searah ini. Walaupun ini ada 2 pasang. Ini 2 pasang, jadinya 4 pasang. Tapi PEI-nya memang 4. Tapi domainnya dianggap berapa? 2. Ini domain 1, ini domain 2. Oke? 2 domain. Lanjut, PEB-nya ada enggak? Ada. Di atom pusat ini ada yang bebas, enggak dipakai berikatan. Maksudnya begitu. PEB-nya 1. Oke. Maka kalau begitu sekarang kita tahu. Lupa ini PEB bukan? Bukan, ini bukan PEB ya. Ini bukan PEB. Atom minggir jangan dipikir ya. Yang dipikir hanya atom pusat. Jumlah domainnya berapa berarti? 2 domain. Jadi 2 domain bukan 4 ya. 2 domain ditambah 1 alias 3 domain. Kalau 3 domain bagaimana? Tadi tabelnya sudah tadi ya. Bentuk ini adalah trigonal planar atau segitiga datar. Oke. Cuman hati-hati ya. Tipe molekulnya AX2E. Artinya apa? Ada 2 tambah 1 ketemu 3. Ini ya 3, AX3 langsung. Tapi kan tidak punya PEB. Makanya AX3. Kalau ini bukan AX3 tapi AX2E. Ulangi, AX2E artinya ikatannya ada 2 domain. Ini E itu artinya punya 1 elektron bebas. 1 pasang elektron bebas. Ini 1. Maka AX2E. Karena punya 1 PEB begini. Yes. Bentuk dasarnya net 3 itu begitu. Ya, tapi ada tapinya juga. Ternyata seperti ini. Nah, lihat ini.
Oke, kita lihat. Ini satu domain, ini satu domain, itu juga satu domain. Tapi satu domain yang ini kan bebas. Nah, kalau bebas berarti nggak ada tongkatnya begini, nggak terikat. Kalau nggak terikat berarti ini sebenarnya ini hanya ilustrasi saja. Artinya nggak ada ini sebenarnya. Adanya cuman ini sama itu toh. Maka bentuknya nggak jadi trigonal planar kayak itu tadi, nggak jadi. Bentuknya hanya ini. Bentuk band namanya. Atau bentuk bengkok, bentuk huruf V. Jadi ini bentuknya ini aslinya. Ya, ini dengan itu sama. Cuman kalau itu PEB-nya nggak digambar, ya. Jadi ini dengan itu sama. Ya, ini imajinasi saja, ya. Aslinya di sini PEB, cuman dia nggak punya tongkat. Karena nggak punya tongkat, makanya ini dihilangkan tongkatnya yang sana. Gambar ini dengan itu asalnya, gambar ini itu asalnya itu, tapi hilang satu tongkat, maka jadi itu. Kenapa hilang satu tongkat? Karena ada satu PEB di sini, gitu loh. Jadi saya ulangi, jumlah domainnya 3, sana juga jumlah domainnya 3. Gara-gara tiga-tiganya ini PEI semua, nggak ada PEB-nya, maka tiga-tiganya nampak tongkatnya semua. Tapi gara-gara ini PEI-nya hanya 2 domain, PEB-nya 1, berarti ada satu tongkat yang hilang. Yang tersisa hanya 2 tongkat. Ini seperti ini. Ini hilang. Alias seperti itu jadinya, ya. Ini dengan itu sama ya, nah, ya. Gitu. Gampang ya? Gampang insya Allah. Nah. Yang penting kamu hafal tabel tadi. Ini nak sama nak. Ini dot cross dot cross dot cross dot cross. PEI ada 4. Di sekitar sini nggak ada yang bebas. Berarti nggak ada PEB. Jumlahnya berarti 4 tambah 0. Berarti 4. AX 4 tipenya. AX 4 itu berarti PE-nya ada 4. Bentuknya apa? Lihat tabel tadi. Kalau 4 domain, bentuknya pasti tetrahedral. Yes? Gampang ya? Gampang. Tapi sekali lagi, kamu buka video sebelumnya cara mencari struktur Lewis, ya. Struktur ini kamu harus bisa bikinnya, ya, di video sebelumnya. Yes. Ini saya akan perbandingkan yang ini tadi dengan yang ini sekarang. Contoh ini. PEI ada berapa? 3. Ini dot cross, dot cross, dot cross. Ada 3. Ada satu yang bebas di sini. PEB. PEB-nya 1. 3 tambah 1 berapa? Jumlah domainnya 4. Sama-sama 4. Ya. Maka hati-hati. Di sini tipenya AX3E. Kenapa E? Karena ada yang bebas di sini. Kalau ini tadi AX4. Kalau itu PEI-nya 3, maka AX3. PEB-nya 1, maka E. Sudah. Maka bentuk domainnya bagaimana? Bentuk molekulnya, maaf. Bentuk molekulnya seperti ini. Hampir sama dengan itu. Cuman, ada cumanya ya. Ini ada satu yang bebas, maka ini bebas ini. Bebas itu artinya tidak ikatan. Tidak ada ikatannya, berarti nggak ada tongkatnya. Kalau nggak ada tongkatnya, berarti hilang dia dong. Iya, makanya jadinya seperti ini toh. Yang ke atas hilang, ya. Nah, gitu. Loh Pak, yang hilang apa harus yang ke atas? Enggak. Sebenarnya ini yang hilang mau yang ke samping boleh, cuman gambarnya jadi sulit. Yang paling enak yang dihilangkan yang atas itu. Mau yang hilang sini juga boleh, yang hilang sana juga boleh. Itu akan menghasilkan bentuk yang sama seperti ini. Kalau diputar-putar, dibolak-balik sama saja itu ya. Mau hilang yang samping boleh, yang kanan boleh, yang kiri boleh, yang ke dalam boleh. Cuman gambarnya supaya enak dilihat, ya itu hilang yang atas ini. Oke. Ini kalau aslinya tanpa digambar, kamu praktekkan dengan tangan biasa begitu, itu akan sama saja, mau hilang yang mana sama saja. Oke? Gitu, ya nak ya. Ayo, ini bentuknya apa tadi? Trigonal piramid. Tak ulangi, kalau seperti ini namanya tetrahedral. Nek seperti itu, sudah bukan tetrahedral lagi, tapi trigonal piramid. Awas ya, ini dengan itu sama ya, sama. Jadi anggap saja ini, PEB ini anggap saja nggak ada. Coba lihat nak, kenapa disebut trigonal, kenapa piramid? Kenapa piramid? Karena ada puncak yang atas ini. Ini kalau saya gambar kan kayak candi atau kayak joglo. Kayak apa ya? Limas, ya kayak limas. Atasnya punya puncak ini. Piramid ini namanya, piramid.
Kenapa trigonal? Karena membentuk segitiga alasnya ini. Kalau bola biru ini saya hubungkan dengan benang, ya seandainya bola biru masing-masing ini saya hubungkan dengan benang, begitu membentuk segitiga kan? Iya, makanya namanya trigonal. Trigonal piramid. Ini dengan itu sama ya, trigonal piramid. Yes? Oke, nah. Ya, sekarang akan saya perbandingan lagi. Kalau yang seperti ini kalian sudah tahu. Kenapa ini tetrahedral? Karena ini lihat ini, atom pusatnya ada ini C, ini dot cross, ini aslinya dot cross, dot cross, dot cross. Loh kok ini titik semua Pak? Itu kan suka-suka yang gambar aja dibuat titik semua ya, biar kamu dianggap jeli. Intinya ini mau dot cross, mau dot dot, mau cross cross nggak masalah. Intinya ini dipakai berikatan antara C dengan Cl. Ini dipakai berikatan antara C dengan Cl. Yang sini dipakai berikatan antara C dengan Cl. Yang sana juga dipakai berikatan antara C dengan Cl. Maka namanya PEI, pasangan elektron ikatan. Ada 4. Adakah yang bebas di sini? Nggak ada. Maka 0. Sekali lagi, ini bukan PEB ini. Yang pinggir-pinggir ini nggak usah dipikir ya. Yang dipikir hanya pada atom pusat. Berarti jumlah domainnya 4. 4 tambah 0. Tipenya AX4. Tetrahedral ya. Ya. Akan saya perbandingkan dengan ini, yang ini nah. Oke. Berapa PEI? 2. Ini sepasang, ini sepasang pada atom pusatnya. Berapa PEB? Ada 1, ada 1 pasang lagi. Berarti ada 2 pasang. Berarti berapa jumlah domainnya? 2 tambah 2, 4. Tipe molekulnya apa? AX2E2. Karena PEI 2, PEB 2, maka AX2E2. Kalau PEB 1, E gitu aja. Alias E1, satunya boleh nggak ditulis. Oke? Ya, kalau sudah, bagaimana ini? Loh, 4 toh. Nek 4 itu berarti sama dengan itu, 4. 4, sama persis dengan ini. Tapi, ada tapinya. Ada 2 tongkat yang hilang. Nah, berarti tongkat ini dengan itu hilang. Apakah harus ini dengan itu? Enggak. Boleh yang sini dengan situ, boleh. Akan sama saja nanti bentuknya ya. Intinya jadi begini. Jadi bentuk V, bengkok begini. Ya. Ada 2 PEB. Loh, ini dengan itu sama ini. Loh, sama. Cuman bedanya ini PEB nggak digambar gitu aja. Bentuk ini bentuk band. Artinya bengkok. Artinya huruf V. Begini ya. Ini sama ini. Yes. Saya ulangi, kenapa? Kok ada 2 tongkat yang hilang? Gara-gara ada 2 PEB. 2 pasangan elektron bebas. Yes. Ya lanjut nah. Oke. Bentar ya. Oke nah. Sekali lagi kita akan perbandingkan ini tadi. Ya, coba yang SF2 tadi. PEI 2 tadi ini sudah, jumlah domainnya 4. Sekarang akan kita perbandingkan lagi dengan yang tadi sudah saya bahas tadi. Ya, yang satu lagi lah yang ini. Oke. Coba nah. Sekarang lihat. Kembali ke sini dulu. Bentuk ini namanya bentuk apa tadi? Bentuk band, bentuk bengkok. Jumlah domain asalnya berapa? 4. Jadi bentuk dasarnya mestinya tetrahedral mestinya. Ya. Oke, tapi gara-gara ada 2 tongkat yang hilang, maka namanya bentuk apa? Band. Oke, bentuk band atau bentuk bengkok. Seperti ini nah ya. Ini dengan itu sama. Jadi 2 PEB ini hilang. Oke, anak-anakku, coba saya perbandingkan dengan yang ini nah. Sekarang ini lihat nih. Ini tadi sudah saya bahas yang tadi ya, sudah ini tadi. Ini 2 pasang, ini 2 pasang, PE-nya 4, tapi domainnya dianggap 2. Ini 1. 2 tambah 1, 3, AX2E. Coba, bentuk dasarnya segitiga datar ini. Karena ada 3 tongkat, 3 domain. Tapi hilang 1, sehingga membentuk band sama. Jadinya itu. Jadi kesimpulannya apa? Ini band, itu juga band. Tapi berasal dari sejarah yang berbeda. Kalau bandnya SF2 ini tadi berasal dari bentuk dasar tetrahedral, tapi bandnya yang SO2 ini, S dan O2 ini berasal dari bentuk dasar segitiga segitiga datar atau trigonal planar.
Tapi ini hilang 1 PEB, ini hilang 2 PEB. Sama-sama menghasilkan bentuk band yang sama, ya. Nah, bentuk huruf V sama. Jadi saya ulangi, bentuknya sama, sama-sama band, tapi ternyata ceritanya berasal dari cerita yang berbeda. Karena ini 1 PEB hilang, ini 2 PEB hilang. Ya, ini berasal dari bentuk tetrahedral yang berubah jadi band, ini berasal dari segitiga datar yang berubah menjadi band. Begitu ya. Nah, walaupun sama-sama band tapi ceritanya berasal dari cerita yang berbeda. Oke, nah. Oke, sekarang kalau seperti ini, nah lihat ini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, lingkaran-lingkaran ini boleh nggak digambar ya? Nah, ya itu hanya alat bantu aja. Oke. Lingkaran ya apa? Dot cross, dot cross, dot cross, dot cross. Berarti PEI ada berapa nah? Ada 5. PEB ada berapa? 0. 5 tambah 0. Domainnya 5. Kok 0 PEB? Ya, ini kan tidak ada yang bebas di seputar P ini ya. Yuk. Oke, kalau sudah tipenya AX5 tanpa E ya. Oke, bentuk molekulnya tentunya ini. Kamu dianggap tahu ini karena tabel tadi. Kalau 5 tadi apa? Segitiga bipiramid atau trigonal bipiramid. Kenapa piramid? Karena ada yang naik sama yang turun ini. Ini piramid ini namanya ya. Kok bisa disebut piramid, Pak? Coba kalau yang ini kamu hubungkan dengan benang dengan itu. Dihubungkan benang lagi ke sini. Dihubungkan lagi benang sini ke sana, ini ke sana, ini ke sini dengan benang, maka membentuk piramid atau membentuk limas lah ya. Limas, piramid. Yang bawah pun begitu sama, kalau dihubungkan dengan huruf Y yang ini dengan benang, tarik benang ke sini, tarik benang ke sana, tarik benang ke sini, tarik benang ke situ, tarik ini masing semuanya jadi piramid ke bawah. Maka namanya bipiramid. Gitu ya nak ya. Oke. Jadi dihafalkan tabel yang tadi. Oke, nak. Ya, ini. Ya, ini benangnya ini. Oke. Itu kan jadi kayak gitu aslinya ya. Gitu. Ini namanya trigonal bipiramid. Yes. Ini saya perbandingkan dengan itu. Coba saya perbandingkan. Coba lihat PEI ada berapa? Ada 6 tapi dianggap 4 domain. Ini kan sepasang PEI-nya. Tapi kan ini 1 domain, itu 1 domain karena arahnya sama. Maka ini jadi domainnya 1, 2, 3, 4. 4 domain. Walaupun PEI-nya 6 tapi dianggap berapa? 4 domain. PEB berapa? 1. PEB-nya 1. Nah ini? Ya ini 1 PEB ini. Ini bukan PEB loh ya, yang pinggir-pinggir ini bukan PEB. Ya, PEB 1. Kalau begitu jumlah domainnya berapa? 4. Jadi yang dihitung 4-nya bukan 6-nya. 4 tambah 1 jadinya 5. Maka tipenya AX4E. Karena punya 1 PEB. Nek PEB-nya 2 ya E2. Tapi karena ini PEB-nya 1 ya E gitu aja. Yes. Sekarang lihat. Coba lihat. Bentuknya tadi 5. 5 itu berarti begini tadi. 5. Tapi, ada tapinya, gara-gara ada 1 PEB, ada 1 tongkat yang hilang. Begini, nah. Ada 1 tongkat yang hilang. Oke. Ulangi, ada 1 tongkat yang hilang di sini. Ya, yang ini. Loh, Pak, boleh enggak kalau yang hilang ini yang ke atas? Enggak boleh, nah. Kalau yang tadi, bebas mau hilangkan yang mana, yang sebelum ini. Khusus yang 5 tongkat seperti ini, trigonal bipiramid ini 5 tongkat ini kalau ada yang bebas, ada yang hilang, ini harus yang apa? Yang ekuatorial, yang huruf Y ini. Kenapa? Karena yang ekuatorial ini sudutnya lebih lebar daripada yang ke bawah ini atau yang ke atas. Kalau yang ke atas ini sudutnya cuma 90, yang sini itu sudutnya 90. Tapi kalau yang huruf Y ini sudutnya 120 derajat. Maka sekali lagi, khusus kalau ketemu 5 domain begini, khusus 5 domain tok ini, yang lain tidak usah ya. Khusus kalau ketemu 5 domain, hati-hati. PEB-nya yang hilang, maksudnya tongkatnya yang hilang, itu harus di antara 3 ini tok. Boleh yang ini, boleh yang itu, boleh yang sana yang hilang. Ya.
Nggak boleh yang ke atas sama ke bawah, karena yang ke atas ke bawah itu sudutnya cuma 90. Sementara yang ekuatorial, ya ini yang mendatar ini, yang huruf Y ini, itu sudutnya 120. Makanya boleh hilang yang ini. Boleh hilang yang itu? Boleh. Yang ini? Boleh. Tapi kalau yang ke atas ke bawah nggak boleh. Itu khusus kalau ketemu 5 domain. Gitu ya. Ya, jadi ini ada satu domain yang hilang. Jadinya begitu. Bentuk ini kalau tak puter itu seperti orang main jungkat-jungkit itu nah. Jadi ini kayak huruf K tapi ditengkurapkan begitu, tak puter ini ke bawah begitu, ini di bawah, maka ini jadi jungkat-jungkitnya. Maka namanya bentuk apa? Bentuk jigsaw. Bentuk apa tadi? Bentuk kok jigsaw? Bentuk apa ya? Seesaw. Bentuk seesaw, bentuk jungkat-jungkit. Ya. Kok bisa dibentuk jungkat-jungkit? Itu kan huruf K, Pak. Bukan, itu bukan huruf K ya. Oke. Intinya kayak huruf K memang iya, tapi kalau ini tak tarik ke sini, tak putar gitu, tak tengkurapkan begitu, maka ini akan menjadi seperti anak TK main jungkat-jungkit itu ya. Nah, gitu. Oke. Coba kalau saya gambarnya tak putar jadi begini nah. Oke, nah ini ya tak putar ini jadinya begini ya, jadinya ini ya. Ini kalau saya putar. Jadi ini ditengkurapkan begini, ini jadi kamu main jungkat-jungkit di sini nih. Kamu naik di sini, temanmu naik di situ kan jadi seperti main jungkat-jungkit gitu loh. Anggap saja ini hilang nah, ini enggak ada ini ya. Nah, yang PEB ini anggap saja enggak ada, maka tinggal saja bentuk itu. Seperti huruf K tengkurap. Itu namanya bentuk seesaw atau bentuk jungkit. Tahu ya? Oke nah, yuk sekarang saya perbandingan lagi dengan yang itu nah. Sekarang nah. Jumlah domainnya berapa ini? Ya, kita lihat. Ini dot cross. Intinya ada satu ikatan. Maka PEI ada 2. Yang ini bebas, yang itu bebas, yang sana juga bebas. Ada 3 pasang berarti PEB-nya 3. Jumlah domainnya 5 karena 2 tambah 3 5. Berarti sama dengan ini dong Pak. Iya bentuk dasarnya. Tapi ada 3 yang bebas maka ada yang hilang. Yang hilang bagaimana? Yang hilang, oh iya sebentar, tipenya adalah AX2E3. Karena PEI-nya ada 2, PEB-nya ada 3, maka ada tulisan E3 di sini. Oke? Nah, ya. Kalau begitu begini bentuknya nah. Iya, PEB-nya ada 3 yang hilang begini. Jadi huruf Y-nya 3-3-nya hilang nih. Karena PEB-nya ada 3. Sekali lagi, PEB itu posisinya yang hilang harus yang Y ini. Nggak boleh yang ke atas sama yang ke bawah. Khusus kalau domain 5. Ya. Ini yang hilang harus yang Y. Yang ekuatorial nih ya. Tinggal bentuk itu. Loh, bentuk ini bentuk apa ini? Bentuk lurus. Bentuk linier. Nah, begitu. Bentuk linier. Gampang kan? Iya. Ya lanjut nah. Sekarang kalau ini nah. PEI ada berapa? 6. Ini lihat ini ya. Garis ini artinya dot cross. PEI ini dot, sini cross atau ini dot, sini cross, dot cross. Ini dot cross, ini dot cross, ini dot cross sama. PEI. Ada berapa PEI-nya? 6. Apakah di sini ada yang bebas di atom pusatnya? Tidak ada. Yang pinggir jangan dipikir ya. Ya jumlah domainnya ada 6 karena 6 tambah 0. Berarti kalau 6 bagaimana tadi? Tabelnya sudah ada tadi ya. Lihat tabelnya. AX6 tabelnya adalah seperti ini. Seperti huruf X mendatar ini 4 tambah 1 ke atas 1 ke bawah jadinya 6. Bentuk ini namanya oktahedral ya. Oktahedral. Jadi sekali lagi kalau lihat tabel ini ya, bentuk ini, maka jumlah domain yang 6, bentuknya oktahedral seperti ini ya. Ya, jadi harus hafal tabel ini. Oktahedral. Yes. Sekarang kita akan perbandingan dengan ini nah. Nih lihat ini. Ya, kita lihat F-nya ada 4 kirinya. Ini menunjukkan ini dipakai perikatan dengan F, ini dipakai perikatan dengan F, yang sini dipakai perikatan dengan F,
Yang sana dipakai berikatan dengan F, yang situ nganggur karena sana nggak ada F. Sini nganggur, sana nggak ada F. Kesimpulannya apa? PEI-nya ada 4, PEB-nya ada 2. Yuk, 4 dan 2. Maka jumlah domainnya ada 6, tipe molekulnya AX6. AX6E2, maaf, AX6E2. Oke? Jadi saya ulangi, bentuknya tadi bukan AX6 tapi AX4E2 maksud saya ya. AX4E. Oke, 4 tambah 2, AX4E2 begitu ya. Bentuknya apa? Bentuknya ya seperti ini, tapi ada 2 PEB, ada 2 yang hilang. Berarti ini hilang, itu hilang. Gitu ya. Hilang dan hilang, yang ke atas hilang, yang bawah juga hilang, 2 tongkatnya hilang. Loh Pak, kalau yang hilang yang ke samping boleh. Ya, yang nggak boleh itu maaf, yang nggak boleh bebas itu hanya yang 5. Ya, kalau ini mau hilangkan yang mana-mana bebas. Cuman dalam rangka gambarnya biar enak, yang dihilangkan yang ke atas ke bawah seperti ini, ke atas ke bawah. Jadi huruf X ini disebut segi 4 datar. Lah kok segi 4 datar, Pak? Kok nggak huruf X gitu aja? Ini kan segi 4 datar. Nah, kenapa? Kalau bola-bola hijau ini tak hubungkan dengan benang, ya tentunya dia akan menjadi segi 4. Walaupun benang itu nggak ada, tapi adanya dalam imajinasinya. Oke? Gitu. Ini namanya bentuk segi 4. Itu ya nak ya. Oke. Semoga yang sedikit ini dari Pak Sis bermanfaat, menambah pemahaman kalian. Sukses selalu. Al-afu minkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.